Hai guys, jumpa lagi dengan Edi Channel. Kali ini kita akan tutorial untuk menanam murbei hasil dongkelan yang kemarin. Pertama-tama kita akan melakukan persiapan, yaitu untuk memotong dahan, untuk menggergaji yang besar-besar yang sekiranya gunting tidak mampu untuk memotong. Terus ini air untuk kita campur untuk air bawang ya. Kita lakukan persiapannya, oke. Kita pecahkan bawang-bawang, terus kita masukkan ke air, kita aduk-aduk. Ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Untuk penanaman terakhir, untuk penanaman nanti. Terus ini tanah yang kita sudah campur untuk media tanam media tanam yang kita campur dengan menggunakan pupuk kandang, pasir sungai, kita campur jadi satu hingga menjadi seperti ini, oke. Ya, dan kita persiapkan polybag juga. Mari kita mulai, oke. Tikidok. Ya. Ini bahan yang kemarin yang kita dapat, terus kita ini kayaknya terlalu masih panjang-panjang guys. Kita perlu pemotongan sedikit-sedikit ya. Ya, kita potong lagi sedikit biar dia kelihatan kantong ya, seperti orangnya. Baca. Ya, oke. Ini terlalu panjang guys. Kita potong-potong sedikit. Dia kelihatan rapi. Ya. Tapi harus cukup segini guys. Ini akar terlalu panjang, media nanti tidak cukup, kita bikin bulat. Jadi kita sedikit merombak biar dia pas muat di polybag gitu ya. Oke, ini. Ini terlalu panjang, kita potong saja. Sekadar ini untuk sepatu nanti. Kaki-kakinya. Tangan, kaki, media tampak depan. Kita paskan dulu sama polybag yang sudah ada. Ini masih terlalu besar nih guys, karena polybagnya kita ukuran segini, nanti bikin perakaran di sini. Kita masih sedikit perlu memotongnya ini guys ya. Nanti dia akan tumbuh lagi akar, bisa kita angkat, oke. Ya. Setelah pemotongan kita cuci menggunakan air. Tujuannya ada kotor-kotoran yang nempel atau kuman-kuman yang nempel di batang-batang ini bisa ternetralisir. Agar dia mudah tumbuhnya nanti, tumbuh akarnya, akar yang baru. Jadi kalau ada akar-akar ranting-ranting yang kecil-kecil kayak gini, ini lebih baik kita buang saja gitu, untuk mempercepat pertumbuhan akar yang baru, oke. Ya, lebih baik kita buang, kita bersihkan ini supaya akar-akar baru bisa terangsang lagi dia untuk bisa tumbuh dengan cepat. Karena dikhawatirkan ini akar-akar rambutnya ini mengganggu karena dia sudah agak sedikit layu gitu. Kita bersihkan. Jangan lupa kita sikat sampai ke dahan-dahan cabangnya ini agar pertumbuhan tunas-tunas baru nanti bisa tumbuh dengan baik. Kita pastikan kuman-kuman yang ada menempel di dahan-dahan ini bisa hilang. Oke guys, setelah itu kita tiriskan dulu biar dia agak sedikit mengering. Kita lihat yang lainnya lagi. Karena kebetulan hari ini saya ini mendapatkan banyak hasil dongkelan dari kemarin guys. Hasil dongkelan, hasil ngebolang. Ya. Kita bersihkan semua. Ini guys, ini kita pakai model kayak apa ini ya? Ini untuk depan, yang mungkin kita potong di sini biar muat ke pot. Biar dia kelihatan sedikit bagus. Nanti dia akan tumbuh cabang-cabang yang baru, akar baru. Kita bersihkan dulu, oke. Sembari kita menunggu biar agak sedikit kering, ini sisa-sisa potongan yang ini kemarin biar nggak mubazir kita manfaatkan, karena murbei tumbuhnya agak mudah guys, asal yakin ya, asal yakin. Kita di sini menggunakan pecah batang guys. Pecah batang tujuannya kenapa pecah batang? Supaya nanti bongkol yang tumbuh di sini ini dia bisa agak membesar, jadi dia bisa mengkerucut ke atas gitu ya. Kita lakukan pecah batang ya, sedikit agak keras guys, karena walaupun dia kecil, dia tunasnya ini udah lumayan agak tua ya.
Kita pecah batang. Oke. Setelah kita lakukan pecah batang seperti ini, pecah batang kita pecah 4 aja guys, kita pecah 4 ya, karena batangnya terlalu kecil. Kalau kita pecah besar nanti takutnya nanti tambah susah nih, nggak bisa hidup ya guys. Nah, kita gunakan kerikil atau apa, nah seharusnya kita gunakan kayu guys untuk menyekat-nyekat ini supaya dia kelihatan besar. Jadi kita gunakan kerikil aja karena dia kecil. Oke. Nah, di sini kita masukin ke sini. Nah, sini ya, kita tambah lagi sini. Nah, ya. Nah, udah kelihatan sedikit begini guys ya. Nanti kalau udah tumbuh lagi kita mau pecah 6 bisa guys ya. Nah, oke. Karena ini sudah lumayan agak kering. Nah, jadi kita mulai merendamnya pakai air bawang yang tadi kita bikin guys. Nah, air bawang yang tadi kita bikin kita rendam sedikit ya. Nah, sekiranya seberapa yang akan ditanam kita siramin air bawang supaya tumbuhnya lebih bagus ya guys. Nah, tumbuh akarnya itu cepat dia jadinya nanti. Nah, ini kalau ada kita gosok-gosok aja di sini ya. Seharusnya kita di sini ini menggunakan kambium guys. Untuk pemotongan dahan-dahan ini kita gunakan kambium. Itu kita lakukan pada bonsai-bonsai yang lain, misalnya timeng apa kita. Kalau untuk murbai nggak ada kambium kita juga nggak masalah ya. Karena murbai tergolong gampang tumbuh. Oke. Ya. Kita biarkan dulu biar dia sedikit agak mengering, biar meresap. Kita siapkan media tanam guys, kita siapkan media tanam. Ini tanah dan pasir yang tadi sudah kita campur, kita siapkan. Oke ya. Ini kebetulan sudah ada nih guys, ini udah ada ini. Kita gunakan ini nah untuk percepat durasi. Oke. Nah, untuk percepat, tapi ini kayaknya isinya terlalu penuh ini tadi ya, kita buang dulu sedikit. Ya. Ini sudah tercampur nih guys, pupuk kandang, pasir sungai, kita campur tanah subur. Nah, kita campur. Lalu kita masukkan ini. Guys. Ya. Kira segini ya guys. Mudah-mudahan dia cepat tumbuh. Kalau murbai guys, asal yakin aja kita pasti tumbuh ya. Nah, pasti tumbuh. Untuk ini akar ini. Kita nggak usah mengisi tanahnya terlalu penuh guys. Nah, jadi kita sisakan nanti seandainya kita nyiram, jadi dia ada stok airnya masih di sini. Karena murbai dia tergolong untuk pertumbuhan, dia membutuhkan media air, media siram yang begitu banyak istilahnya, airnya itu biar banyak, agak poros air ya. Oke, ini dia guys. Ya, ya. Kita simpan di tempat yang teduh. Tujuannya agar dia tuh bisa cepat rubus guys. Kalau masih misalnya kita mempunyai plastik itu untuk sungkup, itu bisa disungkup, itu lebih bagus lagi guys, kita sungkup. Tapi untuk saat ini saya tidak menyungkupnya karena saya yakin murbai tumbuh dengan begitu cepat dia nanti rubus dengan cepat ya. Oke. Untuk stek batang tadi guys, stek batang yang tadi kita buat, kita udah pecah, kita rendam di air bawang, kita rendam ya, rendam di air bawang, kita oles-oles sedikit. Oles bawang ya, biar lebih cepat pertumbuhannya nanti guys. Kita gunakan ini guys, polybag guys ya. Kalau ini kita tuang aja dulu. Ini pupuk kandangnya ini terlalu banyak sampahnya guys, jadi kita taruh aja dulu di sana, ntar kita bersihkan. Oke. Kita pilah-pilah dulu ini. Sekiranya ini mengganggu nanti. Udah guys, tinggal kita tancapkan saja. Oke ya. Tancapkan terus kita
kasih. Oke. Nah guys, nih udah kita kasih. Nah, kita taruh di sini biar aman, sekiranya biar nggak terganggu dari binatang-binatang. Nanti mungkin kita akan tutup itu supaya dia tidak goyang-goyang diganggu sama binatang-binatang peliharaan gitu. Ya. Ya. Ini guys, saya tunjukkan yang kemarin saya baru 5 hari saya ini dia udah mulai terubus guys. Udah mulai terubus. Dengan seperti ini dia udah mulai terubus tuh. Guys. Nah itulah hebatnya murbei itu guys. Murbei pertumbuhannya sangat cepat ya. Sangat cepat ya. Ini baru 5 hari nih guys. 5 hari apa 4 hari gitu dah. Ya, ini dia hasilnya. Kalau kita mau nyari hasil yang 2 mingguan ada guys. Sini saya tunjukkan yang 2 minggu kita set. Ada yang dari dongkelan, ada yang dari ini sekitar 2 minggu ini guys. 2 minggu kita setek. Akhirnya jadinya dia udah tubuh segini gede. Kita tinggal mengatur percabangan nantinya kita akan bentuk dia. Ini ada yang sudah mulai agak besar ya guys. Oke, ya agak mulai besar. Kenapa saya khawatir dengan begitu tumbuh dini? Saya khawatir supaya agar kita hemat guys, hemat. Hemat dalam artian misal kita membeli kawat yang besar, yang putih yang biasa kita pakai bonsai-bonsai, kita akan boros. Kita sebagai pemula kita manfaatkan apa adanya ya dengan teori-teori yang kita punya gitu. Ini buktinya saya khawatir dia masih dini. Nanti toh juga kita akan buka kawatnya, nanti dia akan hasilnya seperti ini guys. Tapi jangan biarkan lama-lama kawat ini menempel di sini karena dikhawatirkan nanti dia akan mengkarat guys. Untuk penghemat ya ini. Misalnya kalau kita punya modal gitu bermodal ya kita tunggu sampai besar. Tapi ini kan untuk menghemat istilahnya guys, menghemat. Seperti ini nih. Mungkin lagi 2 minggu saya akan buka kawat-kawat ini. Dia sudah kelihatan nanti tumbuh, tinggal kita kawat-kawatin yang ini lagi. Oke guys. Oke, maaf guys, tadi untuk mempercepat waktu takutnya durasi kelamaan begitu. Jadi kita lupa untuk menyiram. Jangan lupa nanti ya. Setelah udah kita taruh di polybag, kita siram. Kita bisa gunakan bekas air yang tadi. Kalau memang ada air yang baru, kita gunakan air yang baru, itu lebih bagus. Kita gunakan bekas air yang kita pakai nyuci tadi itu supaya tujuannya tidak mubazir guys. Tidak mubazir ya. Ini tidak masalah guys. Ini kita lakukan penyiraman ya. Oke, penyiraman. Ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang memiliki air yang berlimpah, gunakan air baru aja sebaiknya ya. Jadi sisa air bawang yang kita gunakan tadi, kita bisa untuk menyiramnya kembali di sini guys. Supaya tujuannya apa? Airnya itu semakin terasa dingin dia. Jadi pertumbuhan akar-akar baru dia akan cepat ya nanti guys. Mudah-mudahan ini cepat rubus ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe ya guys ya. Biar saya bisa membangun karya-karya baru, bisa berbagi sama kalian semua. Oke, ya thank you. Terima kasih.